Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semuanya dan kepada materi yang sangat saya banggakan dan saya hormati kepada Prof. Bimo yang alhamdulillah sudah bisa membersamai kita di pagi hari ini pada acara live teaching dengan tema kenapa sih harus pakai vaksin. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yuda Mustaqim selaku staf dari produk development Jago Preventif. Bisa dipanggil sama teman-teman semuanya Yuda atau Hakim Mustaqim. Dia bisa dalam kali ini saya akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sampai nanti selesai. Ya. Dan yang kedua, saya perkenalkan juga dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Prof. Bimo Arya Tejo, yang dimana beliau ini seorang peneliti ya, yang nanti mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa mendengarkan lebih langsung dari Prof. Bimo. Kepada Prof. Bimo, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Saya share screen. Baik, slide saya kelihatan ya? Sudah, Prof. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang merayakan tahun baru Imlek, selamat tahun baru. Semoga tahun yang akan datang lebih baik dari yang telah berlalu ya. Terima kasih kepada Mas Yuda dan teman-teman yang sudah mengundang saya untuk memberikan sharing ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini hari Sabtu, kita nggak perlu terlalu serius ya. Tentang kenapa sih kita harus divaksin ya. Karena sekarang apa yang beredar di masyarakat adalah anggapan dan jumlah masyarakat yang menganggap bahwa vaksin ini tidak perlu sebenarnya cukup besar ya. Kalau kita lihat sentimen di Twitter ya, jadi analisis yang dilakukan oleh teman-teman saya sekitar minggu lalu, itu sekitar 60% masyarakat masih ragu ya. Jadi dari sentimen di Twitter 60% ya, itu 60% masih ragu dan kemudian 20% menerima, artinya mereka siap divaksin, dan selebihnya menolak. Ya, jadi ada sekitar 50-50, ya 20-20 antara yang ingin divaksin dan yang menolak secara tegas. Sedangkan yang ragu-ragu sendiri itu 60%. Ya. Nah, jadi ini adalah tugas dari rekan-rekan semua, ya, yang memahami tentang prinsip kesehatan masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa itu vaksin dan kenapa vaksin itu dibutuhkan. Ya. Pada akhirnya mereka yang akan memutuskan, karena pemerintah tidak memaksa untuk divaksin, ya. Jadi tidak ada paksaan untuk divaksin, dan WHO sendiri berpendirian bahwa vaksin itu tidak perlu dipaksakan. Ya. Jadi semuanya harus berdasarkan kesadaran sendiri. Tapi tentu tren di Twitter, di mana 60% masih ragu, ini tentu menjadikan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan karena kemungkinan kita tidak akan bisa mencapai target 70% penduduk kebal. Ya, 70% penduduk kebal terhadap COVID melalui vaksinasi seperti yang direncanakan pemerintah, yaitu 182 juta rakyat Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan share ya sedikit mengenai kenapa sih kita harus divaksin ya. Jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan kepada keluarga, kepada rekan-rekan yang lain, kepada masyarakat secara umumnya kenapa vaksin itu perlu ya. Baik. Jadi saya akan mulai dengan kenapa sih kita butuh vaksin ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada apa yang terjadi di bulan Maret ya, setelah pandemi COVID ini diresmikan, dinyatakan resmi oleh WHO, ya. Pada waktu itu saya sempat berpendirian bahwa vaksin itu tidak perlu, ya. Jujur aja,
saya sempat berpendirian bahwa vaksin itu tidak perlu. Jadi kalau teman-teman yang sudah follow saya dari bulan Maret, pasti tahu bahwa pada waktu itu, di setiap webinar, di setiap acara live, saya berpendapat bahwa vaksin itu tidak perlu. Ya. Dan ini juga terus terang adalah sikap yang diambil oleh pemerintah Malaysia, ya, tempat saya bekerja sekarang, yang mereka menyatakan pada waktu itu bahwa no vaccine is not an issue. Nggak ada vaksin pun nggak apa-apa. Ya. Ini saya kutip dari berita The Star, ya, bulan Juni 2020, ya, dan pada waktu itu dalam setiap webinar saya selalu menunjukkan potongan berita ini. Ya, no vaccine is not an issue. Jadi yang Anda lihat ini adalah foto dari Director General, ya, Dirjen Kesehatan Malaysia yang dinobatkan oleh media CGTN sebagai satu dari 3 top doctors in the world, ya, Dr. Fauci, kemudian Dr. Ashley dari New Zealand dan Dr. Nur Hisham Abdullah, ya, dari Malaysia, ya. Jadi karena pada waktu itu sentimen yang beredar di Malaysia adalah tidak ada vaksin, tidak apa-apa. Jadi dan secara logis sebenarnya tidak, memang betul, ya, memang betul. Karena kalau kita bisa mengendalikan COVID sama seperti kita mengendalikan SARS dan MERS, maka vaksin itu tidak perlu. Kita tahu bahwa SARS di tahun 2002 dan MERS di tahun 2012-2013 itu sama-sama diakibatkan oleh virus corona, ya, coronaviruses, ya, walaupun strainnya berbeda, ya. Dan pada waktu itu SARS dan MERS bisa lenyap tanpa vaksin, ya. Vaksinnya sempat mau dibikin, tetapi nggak jadi karena penyakitnya keburu hilang, ya. Hanya dengan menggunakan public health measures, dengan menggunakan langkah-langkah kesehatan masyarakat, ya, yaitu menggunakan karantina, ya, kemudian isolasi, kemudian mereka menghambat penyebaran, ya, dengan menggunakan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Nah, itu yang dilakukan dengan SARS dan MERS pada tahun 2002 dan 2013, ya. Dan karena jenis virusnya sama, ya, dari jenis coronavirus, maka saya berkeyakinan pada waktu itu kita tidak perlu vaksin, ya. Dan juga kalau kita lihat dari beberapa negara, ya, bahwa negara-negara ini, ya, seperti New Zealand, Australia, Taiwan, dan China, mereka mampu mengendalikan COVID-19 tanpa vaksin, ya. Mereka mampu mengendalikan COVID-19 tanpa vaksin. Kita lihat misalnya di New Zealand, ya, itu puncaknya terjadi sekitar bulan Maret dan April, dan setelah itu mereka bebas, ya, mereka cenderung bebas dari COVID-19. Untuk Australia sendiri peaknya juga sama, sekitar bulan Maret dan April, tapi kemudian ada peak lain di bulan Agustus, dan kemudian setelah itu flat, ya, setelah itu mendatar, dan kita lihat mereka bisa mengendalikan COVID tanpa vaksin. Untuk Taiwan juga, ya, untuk Taiwan mereka berhasil mengendalikan COVID dengan langkah-langkah kesehatan masyarakat, yaitu dengan mewajibkan penggunaan masker, ya. Bahkan mereka sudah mewajibkan masker sebelum WHO mewajibkan masker. Jadi mereka sudah mengambil langkah pencegahan duluan, belajar dari kasus SARS pada tahun 2002. Dan juga sebenarnya Wakil Presiden Taiwan sendiri adalah ilmuwan. Wakil Presiden Taiwan adalah ilmuwan yang dulu mempunyai pengalaman menghadapi SARS. Jadi ketika COVID datang dan mereka menyadari jenis virusnya masuk golongan coronavirus, mereka mengambil langkah-langkah persis seperti ketika mereka melawan SARS, ya, yaitu dengan menggunakan masker. Sampai sekarang mereka berhasil mengendalikan COVID tanpa vaksin. Demikian juga China, kita lihat mereka berhasil mengendalikan COVID tanpa vaksin, yaitu dengan menggunakan pendekatan lockdown, ya, dengan sangat ketat, dan juga mereka melakukan 3T, tracing, tracking, testing dengan sangat ketat. Ada 5-10 orang saja yang kena COVID, maka satu kota itu langsung di testing, ya. 10 juta, 15 juta orang langsung di testing hanya gara-gara ada 10 orang yang positif COVID. Jadi mereka menggunakan langkah-langkah pendekatan kesehatan masyarakat dengan sangat efektif, dan mereka berhasil mengendalikan COVID tanpa vaksin. Nah, dengan melihat data-data ini, saya sempat berkeyakinan
COVID ini bisa kita kendalikan, bahkan bisa hilang tanpa vaksin. Pendapat itu saya pegang sampai bulan September. Ya, saya pegang sampai bulan September, tapi di bulan September pendapat saya berubah. Pendapat saya berubah karena saya melihat bahwa walaupun ada negara-negara yang berhasil mengendalikan COVID tanpa vaksin, tetapi sebagian besar negara di dunia, 90% negara di dunia tidak berhasil mengendalikan COVID. Hanya dengan mengandalkan pendekatan kesehatan masyarakat atau kita kenal dengan 3M. Sekarang sudah 5M ya, 3M bukan 3M lagi, sudah 5M. Ya. Sudah setahun pandemi, sudah tidak 3 miliar lagi, tapi 5 miliar ya, ada bunganya ya, sekarang 5M ya. Nah, dengan melihat kenyataan seperti itu, bulan September pendapat saya berubah. Ya. Jadi teman-teman yang follow saya dari bulan Maret, pasti bisa melihat ada perubahan dalam nada bicara saya. Bulan September, Oktober, saya mulai mengatakan mungkin kita memerlukan vaksin. Ya, mungkin kita memerlukan vaksin. 3M saja, masker saja tidak cukup. Karena apa? Karena kita melihat apa yang terjadi, salah satunya di Indonesia adalah seperti ini. Bahwa penularan itu didominasi oleh klaster keluarga. Ini yang terjadi di Indonesia, di banyak kota di Indonesia, dan juga terjadi di negara lain termasuk di Cina. Ya. Bahwa penularan didominasi oleh klaster keluarga. Nah, kalau penularan sudah terjadi di dalam keluarga, maka 3M itu tidak mempan. Karena apa? Karena rumah itu adalah tempat yang paling aman. Benar kan? Ketika dulu awal-awal ya ada COVID, teman-teman masih ingat slogannya apa? Di rumah aja. Masih ingat ya? Sampai sekarang saya nggak tahu apakah slogan itu masih dipakai, tetapi dulu di awal-awal COVID, bulan Maret itu kan ada hashtag di rumah aja. Karena kita berpikir pada waktu itu rumah adalah tempat yang paling aman. Sehingga semua orang harus di rumah aja, stay at home. Tapi ternyata tidak. Rumah justru menjadi tempat penyebaran COVID-19 yang dominan. Karena apa? Karena di rumah kita tidak bisa menjalankan 3M. Gimana kita bisa pakai masker di rumah? Nggak bisa. Ya, apalagi kalau suami istri sudah ada di kamar, masa pakai masker? Ya, jangan kan pakai masker, pakai baju aja enggak kan? Nah, itu yang membuat penanganan COVID itu menjadi sulit karena di dalam keluarga itu kita tidak bisa lagi menjalankan 3M. Ya, masker tidak bisa dipakai atau mereka enggan memakai masker di rumah, kemudian menjaga jarak. Ini juga tidak mungkin. Ya. Sementara kita membawa virus dari luar. Ya, kita membawa virus dari luar dan di luar kita menjaga prokes. Di luar kita menjaga protokol kesehatan. Tetapi ada kemungkinan kita membawa virus, ya. Karena ketika kita memakai masker di luar, di tempat kerja atau di kendaraan umum, kita kan pasti lengah, ya. Pasti lengah dan ada kemungkinan virus itu masuk. Dan kemudian kita membawa virus itu ke rumah dan di rumah 3M nggak jalan. Ya, 3M nggak jalan sehingga penularan itu terjadi dengan tidak terkendali, ya. Jadi di Jakarta, di Surabaya, di Cirebon itu terjadi dengan sangat masif, ya. Nah, sebenarnya hal ini sudah diperkirakan ya, karena di Wuhan sekalipun ketika awal pandemi ini muncul, ini adalah satu data yang didapat dari Wuhan ya, itu 79% penularan itu terjadi di keluarga. Ini apa yang terjadi di Wuhan pada waktu itu, di awal pandemi, dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi 79% penularan itu terjadi di keluarga, 10% terjadi di restoran, 6% terjadi di shopping mall, 3% terjadi di tempat kerja, 1,5% terjadi di transportasi umum. Jadi Anda lihat bahwa tempat-tempat yang selama ini kita pikir tidak aman, di kendaraan umum, kemudian di tempat kerja, di shopping mall, ternyata tingkat penularannya rendah. Yang justru tinggi tingkat penularannya adalah di keluarga. Karena apa? Karena di tempat kerja kita ada prokes. Ya. Jadi di perusahaan besar, ya, sejauh yang saya tahu di perusahaan besar seperti Pertamina, ya, apalagi di perusahaan oil and gas, perusahaan tambang minyak, itu prokesnya ketat sekali. Dan mereka patuh, itu. Kalau saya bicara sama teman-teman di Pertamina, di pertambangan itu, bagi mereka udah biasa karena memang sektor pertambangan itu mereka sudah biasa dengan SOP. Jadi ketika diperkenalkan protokol kesehatan bagi mereka ya ini udah biasa aja, ya. Kemudian di perkantoran, di transportasi, ya, naik pesawat, prokesnya ada. Ya, di shopping mall, masuk itu harus diukur temperaturnya. Tapi kita kembali ke rumah, siapa yang mau ngambil temperatur kita? Dipakai termometer tembak, itu kan nggak ada. Kita masuk rumah, ya masuk aja.
kemudian sampai rumah lepas masker, ya, dan kemudian masuk kamar. Ya. Jadi bukan hanya klaster keluarga, dan bahkan ada klaster kasur juga. Itu suami istri ya, suami menularkan ke istri atau istri menularkan ke suami. Jadi dalam kondisi seperti ini 3M saja tidak cukup, ya. Karena ternyata potensi penularan itu terjadi di tempat yang kita pikir sebelum ini, kita pikir tempat itu adalah tempat yang paling aman, yaitu keluarga. Dan di tempat yang paling aman ini 3M nggak jalan, sehingga kita memerlukan perlindungan tambahan, yaitu perlindungan dari dalam berupa vaksin. Ya. Jadi perlindungannya bukan lagi perlindungan fisik, bukan lagi masker, bukan lagi jaga jarak, ya, tetapi perlindungan dari dalam tubuh kita, yaitu vaksin. Oleh karena itu, tanpa vaksin, COVID ini tidak akan berakhir. Ya. Karena penularannya terjadi justru di tempat di mana protokol kesehatan itu sangat sulit untuk dijalankan. Maka kita membutuhkan vaksin. Ya. Jadi itu kenapa bulan September, Oktober itu saya berubah pikiran setelah melihat fakta di lapangan. Bahwa penanganan COVID ini tidak sesederhana penanganan SARS dan MERS. Ya. Keluarga itu menjadi tempat yang paling berbahaya di mana penularan bisa terjadi secara tidak terkontrol, ya, sehingga vaksin itu diperlukan. Nah, baik. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman sudah mulai memahami kenapa kita memerlukan vaksin, ya, karena fakta ini. Bagaimana vaksin itu bekerja? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa vaksin itu melindungi kita dari dalam. Jadi bentuk perlindungannya bukan fisik, bentuk perlindungannya bukan seperti masker, menghalangi masuknya virus dari luar secara fisik, tetapi perlindungannya dari dalam, ya, secara biologis. Cara kerja vaksin sebenarnya meniru cara kerja kalau kita terinfeksi virus secara alami. Jadi ini adalah apa yang terjadi kalau kita terinfeksi virus secara alami. Jadi ini adalah virus COVID, ya, SARS-CoV-2. Kalau kita terinfeksi, maka kita sakit, ya, dan kemudian tubuh kita akan memunculkan respon imun, ya. Kemudian kalau kita sembuh, insya Allah, ya, kalau kita sembuh, tidak meninggal, ya, maka sistem imun kita akan membunuh virus-virus tersebut, ya, dan kemudian setelah virus tersebut menghilang, maka tubuh kita akan memiliki antibodi dan sel memori. Ya. Jadi akan mengingat bahwa virus ini pernah menyerang tubuh kita. Antibodi dan sel memori ini akan digunakan sebagai perlindungan, ya, perlindungan dari dalam tubuh. Ketika kita terinfeksi oleh virus yang sama, ya, ketika kita maaf ya, ada suara mercon, ini masih Imlek di sini, ya, di depan rumah, ya, mungkin iya, ada yang dengar suara mercon, ya. Ya, itu cukup ramai, ya, Bro. Kenapa? Cukup ramai. Iya, ini masih Imlekan di sini. Oh, iya. Ya, baik, saya lanjutkan, ya. Oke. Maaf. Jadi dengan adanya antibodi dan sel memori ini, maka kita memiliki perlindungan dari dalam. Ya. Jadi ketika kita terinfeksi oleh virus yang sama, maka virus itu tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh kita, tidak bisa lagi bereplikasi di dalam tubuh kita, karena sistem pertahanan kita, sistem imun kita dengan cepat bisa membunuh virus tersebut. Nah, vaksin itu prinsipnya mirip, ya. Vaksin itu prinsipnya mirip, yaitu menggunakan virus yang dimatikan, ya, sehingga tidak lagi membuat kita sakit, atau menggunakan bagian virus, ya. Karena yang digunakan hanya bagian virus, maka tidak membuat kita sakit. Nah, virus yang sudah dimatikan atau bagian virus ini dimasukkan ke tubuh kita, kemudian tubuh kita akan memunculkan respon imun, sama seperti kalau kita terinfeksi virus biasa, ya, sehingga akan memunculkan antibodi dan sel memori, tapi bedanya kita tidak sakit. Kalau kita memperoleh kekebalan melalui infeksi alami, kita sakit. Ada risiko meninggal. Risiko meninggalnya yaitu 2%. Ya, risiko meninggalnya 2%, jadi dari 100 juta kasus COVID di dunia, sudah 2 juta yang meninggal. Ya. Tapi kalau vaksin, sejauh ini tidak ada orang yang meninggal karena vaksin. Ya. Ada beberapa orang yang mendapat efek samping, nanti saya akan diskusikan apa saja efek sampingnya, ya, dan berapa persen efek yang mendapat efek samping. Tetapi kalau kita memilih untuk mendapatkan kekebalan melalui infeksi alami, harus diketahui kemungkinan Anda masuk rumah sakit dan kemudian dirawat di ICU segala macam 20%, dan kemungkinan meninggal adalah 2%. Ya. Nah, dengan vaksin, ya, ini lebih aman. Ya. Kita bisa memperoleh kekebalan dengan cara yang lebih aman, sehingga setelah itu kalau kita terinfeksi oleh virus yang sama,
maka tubuh kita akan memberikan perlindungan secara optimal. Yang terjadi secara molekuler di dalam tubuh kita adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita divaksin, ya, vaksin masuk, kemudian vaksin ini akan memicu pembentukan dua, ya, yaitu pembentukan antibodi, ya, yang tugasnya adalah menangkap virus sebelum masuk ke dalam sel. Ini disebut sebagai kekebalan humoral. Jadi kalau nanti kita terinfeksi oleh virus yang sama, sebelum virus itu masuk dan membajak sel kita, itu sudah ditangkap duluan oleh antibodi. Ini yang biru-biru ini antibodi, ya. Tetapi kalau ada virus yang sempat escape dari antibodi, dia masuk ke dalam sel kita, maka kita memiliki sel T, ya, yang akan menghancurkan virus setelah masuk ke dalam sel. Ini disebut sebagai kekebalan selular, ya. Jadi ini ada dua jenis kekebalan yang terpicu oleh pemberian vaksin. Nah, bagaimana efektivitas vaksin secara umum? Ya? Kalau kita lihat data dari Amerika Serikat, ya, untuk beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, ini adalah kasus per tahun dan kematian per tahun sebelum vaksin diwajibkan. Jadi misalnya seperti measles, ya, measles itu campak, per tahun itu bisa sekitar 700.000 anak yang terkena campak dan 500-nya meninggal. Difteria itu lebih berat, dari 30.000 yang kena, itu yang meninggal 3.000. Ya. Jadi angka kematiannya cukup tinggi. Ya. Kemudian polio itu malah justru juga lebih berat, ya, dari 21.000 yang kena per tahun, itu bisa 3.000 yang mati. Ya. Smallpox itu cacar, itu kematiannya itu sekitar 2%. Ya. Nah, setelah vaksin diwajibkan, kita lihat kasusnya menurun, dan juga kematiannya bahkan sampai 0. Dari data ini kita bisa melihat bahwa vaksin itu cukup efektif, ya, untuk mencegah penyakit-penyakit menular. Dan kita lihat di sini bukan hanya mencegah angka kesakitan, tapi juga menurunkan angka kematian sebagian besar menjadi 0. Dari ribuan menjadi 0. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa vaksin itu cukup efektif untuk mencegah penyakit. Baik. Nah, sejarah vaksin itu cukup panjang, ya. Kalau ada yang berpikir bahwa vaksin itu adalah teknologi baru, itu salah. Vaksin itu sudah dikenal selama 500 tahun. Jadi sebenarnya termasuk teknologi yang sudah cukup lama kita kenal. Jadi vaksin pertama yang kita kenal adalah vaksin cacar atau smallpox, di mana vaksin ini digunakan untuk memberantas penyakit yang sudah bersama kita selama 12.000 tahun. Sekarang Anda sudah nggak pernah melihat cacar karena cacar berhasil kita musnahkan pada tahun 1980. Kasus terakhir cacar adalah pada bulan Oktober tahun 77, dan Anda yang lahir setelah tahun 60 di Indonesia, ya, itu yang lahir setelah tahun 1960 itu tidak pernah lagi melihat cacar. Karena cacar terakhir di Indonesia itu tahun 1960, karena program vaksinasi yang sangat gencar, ya. Jadi vaksin cacar itu pertama di tahun 1500, jadi sudah dikenal pada waktu itu. Yaitu mereka menggunakan virus yang dilemahkan, yang diambil dari pasien cacar, virusnya mereka lemahkan, jadi diambil dari nanah, ya, dikeringkan, kemudian diberikan ke orang sehat. Ya, ini dikenal dengan teknik variolasi. Pertama dikembangkan di Cina, kemudian berkembang ke Timur Tengah, kemudian masuk ke Eropa, dibawa oleh duta besar Inggris di Turki Utsmani, yaitu Lady Mary Montagu. Dia yang membawa teknik ini dari Turki, ya, dari Istanbul, masuk ke Inggris, ke London, dan kemudian tersebar di Eropa. Amerika sendiri baru mengenal variolasi pada tahun 1770. Ya, jadi dari Inggris masuk ke Amerika, karena waktu itu Amerika kan koloni Inggris. Ya. Jadi ketika Amerika memerdekakan diri dari Inggris, ya, pada tahun 1776, ya, praktek vaksinasi itu sudah mereka kenal. Tetapi resiko kematiannya tinggi, karena tekniknya pada waktu itu masih sangat tradisional, yaitu menggunakan nanah dari pasien cacar. Jadi tekniknya masih sangat tradisional, ya. Nah, vaksinasi pada waktu itu sempat digunakan oleh George Washington untuk memvaksin tentaranya. Jadi pada waktu itu ceritanya Amerika sedang berperang melawan Inggris, perang kemerdekaan, ya, dan pada waktu itu wabah cacar sedang melanda Amerika, ya. Jadi pada waktu itu sekitar 130.000 orang meninggal karena cacar. 130.000 orang meninggal karena cacar, ya. Dan orang yang meninggal karena perang kemerdekaan ini hanya 3.000. Jadi cacar itu, kematian karena cacar itu justru lebih dahsyat dari kematian karena perang.
Sama seperti sekarang, kematian yang kita catat karena COVID-19 itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi ketimbang kematian yang kita catat selama Perang Dunia, ya, selama Perang Dunia Kedua. Jadi penyakit itu justru lebih mematikan ketimbang perang. Jadi pada waktu itu George Washington memutuskan untuk memvaksin pasukannya, ya, karena dia tidak ingin pasukannya meninggal karena cacar. Bayangkan lebih banyak orang meninggal karena cacar dibanding perang. Jadi dia memutuskan memvaksin pasukannya, ya, sehingga karena vaksinasi ini mereka bisa memenangkan perang melawan Inggris dan negara Amerika Serikat berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Kalau tidak ada vaksinasi, mungkin sampai sekarang Amerika masih dijajah oleh Inggris. Nah, karena vaksin cacar itu sangat efektif, maka vaksinasi ini menjadi wajib. Vaksin cacar masuk ke Indonesia tahun 1804, dibawa oleh Belanda. Ya, 1804 dibawa oleh Belanda. Tahun 1805 di Perancis mulai diwajibkan vaksinasi, wajib. Ya. Kemudian di Turki Utsmani tahun 1840 dan bahkan hukumnya wajib dan mendapat fatwa dari mufti. Ya, mufti Turki Utsmani memfatwakan bahwa vaksinasi ini wajib. Jadi fatwa wajib itu bukan baru sekarang, itu sudah dari dulu diwajibkan. Ya, secara agama ya sudah diwajibkan oleh mufti. Dan pemerintah Inggris sendiri mewajibkan pada tahun 1853 bahwa vaksinasi itu wajib, orang tua yang tidak memvaksin anaknya, maka mereka bisa dipenjara atau didenda. Nah, dengan kombinasi antara gencarnya vaksinasi dan kewajiban vaksinasi, maka dunia berhasil bebas dari cacar pada tahun 1979. Ya. Jadi ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh para pemimpin WHO, ya, sertifikat yang menyatakan bahwa dunia sudah bebas dari cacar pada tahun 1979 dan bahkan sampai sekarang vaksinnya sudah nggak ada karena virusnya sudah nggak ada, hilang sama sekali. Ya, virusnya sekarang disimpan di lab, di 2 lab yaitu di Amerika dan di Rusia. Kalau tiba-tiba cacar muncul lagi, maka mereka punya bibitnya untuk membuat vaksin. Tapi sampai sekarang memang sudah tidak ada cacar ya, bukan cacar air masih ada, tapi cacar itu sudah tidak ada. Dan ini hanya dimungkinkan karena vaksinasi massal secara global. Jadi kalau mau menghilangkan COVID, kita sudah bosan duduk di rumah, sudah bosan di rumah aja, pengen keluar, pengen COVID ini hilang, ya jalannya vaksinasi, ya jalannya vaksinasi karena kita pernah melakukannya. Baik, oke, ya. Jadi itu adalah sedikit sejarah mengenai vaksinasi dan juga fakta bahwa kita pernah menghilangkan satu jenis virus yaitu cacar melalui vaksinasi. Jadi kita pernah melakukannya. Dengan melakukan vaksinasi ya, dengan bukan menganggap oh smallpox itu cacar itu hoax, oh cacar itu tidak ada, bukan dengan seperti itu, tapi kita menghadapinya dengan vaksin. Itu adalah cara kita untuk melenyapkan cacar. Baik, bagaimana dengan vaksin COVID-19? Ya, sekarang kita bergerak ke vaksin COVID-19, yaitu vaksin yang ada di Indonesia. Pada saat ini pemerintah sudah menetapkan 7 jenis vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Kesehatan nomor 12758. Ini adalah surat keputusan yang dibuat oleh Menkes yang baru, ya Pak Budi, menggantikan surat keputusan yang lama yang dibuat Pak Terawan. Pak Terawan dalam surat keputusannya mendatangkan 6 jenis vaksin, tapi sama Pak Budi kemudian diganti menjadi 7 jenis, yaitu dengan menambahkan satu vaksin yaitu dari Novavax. Nanti saya akan bahas sedikit apa itu vaksin Novavax. Ya, jadi ada 7 jenis vaksin, bukan hanya Sinovac, ya, tapi ada 7 jenis yang akan kita gunakan di Indonesia. Ya. Nah, ini adalah vaksin, saya akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah vaksin yang berbasis mRNA, yaitu dari Pfizer dan Moderna. Jadi cara kerja vaksin ini sebenarnya cukup canggih, ya. Teknologi yang relatif baru, belum pernah digunakan untuk vaksin apapun yang ada di dunia, pernah digunakan untuk kanker, tetapi masih dalam tahap uji klinis. Jadi teknologinya masih tergolong teknologi baru, walaupun sudah ditemukan sekitar 20 tahun yang lalu. Baru sekarang teknologi ini digunakan untuk vaksin yang diberikan kepada masyarakat umum. Jadi caranya adalah dengan mengambil kode genetik dari virus, ya, dalam bentuk RNA, yaitu kode genetik yang menghasilkan protein spike. Protein spike ini adalah protein yang digunakan oleh virus untuk melekat ke sel kita. Jadi ini adalah bagian terpenting dari virus. Jadi diambil bagian RNA-nya, dimasukkan ke dalam kendaraan. Kendaraan ini terbuat dari lemak,
yang disebut sebagai nanopartikel. Jadi bukan chip ya, bukan chip sama sekali ya. Ini adalah dari lemak. Kami orang kimia tahu bagaimana membuatnya, yaitu dibuat dengan menggunakan minyak dan lemak supaya RNA ini terlindungi. Karena RNA ini cukup lemah. Kalau RNA saja dimasukkan ke dalam darah, ke dalam tubuh kita tanpa dibungkus nanopartikel, maka dalam hitungan menit, hitungan jam, RNA itu bisa hancur. Ya, sehingga vaksinnya tidak efektif. Oleh karena itu perlu dimasukkan di dalam pembungkus berupa lemak supaya RNA itu stabil. Kemudian RNA itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam sel, dan kemudian diubah menjadi protein spike oleh ribosom. Ya, yang belajar biologi pasti tahu dogma biologi, yaitu DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. 3 dogma biologi, pasti tahu ya, yang sudah pernah belajar biologi. Nah, kemudian protein spike inilah yang akan memunculkan kekebalan dari tubuh kita. Ya. Efikasinya sendiri berapa? Sangat tinggi, yaitu 95% untuk Pfizer, dan untuk Moderna sendiri hampir sama 94,5%. Ya. Apa sih arti angka 95%, 94,5%? Karena ini Sabtu pagi, saya tidak akan menunjukkan rumus bagaimana cara menghitungnya, nggak perlu, tetapi ini yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah insiden ya, kasus COVID-19 dari orang yang tidak divaksin. Ini yang tidak divaksin yang merah, dan orang yang divaksin. Anda lihat bedanya? Ini, gap ini adalah efek vaksinasi. Dari orang yang tidak divaksin dan orang yang divaksin. Cukup jauh gapnya. Jadi kasus COVID-19 terjadi mayoritas pada orang-orang yang tidak divaksin. Dan orang yang divaksin, mereka tidak mendapat COVID-19. Jadi gapnya cukup jauh. Ini untuk vaksin Pfizer, dan untuk vaksin Moderna juga sama. Ya, gapnya juga cukup lebar antara orang yang tidak divaksin dan orang yang divaksin. Jadi ini adalah efek vaksinasi yang kita lihat setelah beberapa hari setelah diberikan suntikan pertama. Nanti saya akan berikan data di bagian terakhir presentasi saya. Saya akan berikan data dari Israel. Ya. Jadi di Israel itu vaksinasinya dilakukan sangat gencar. Jadi mereka melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang luar biasa. Proses vaksinasi mereka itu kayak perang, sangat luar biasa, dan kita sudah bisa melihat hasilnya. Nanti saya akan tunjukkan datanya. Kondisi penyimpanannya sendiri cukup sulit, yaitu negatif 70 derajat Celcius. Jadi kalau pemerintah mau mendatangkan vaksin ini, pemerintah harus memikirkan gimana menyimpannya. Jadi cukup sulit ya. Baik, kemudian ini adalah vaksin kedua. Ini vaksin yang paling murah di dunia. Hanya $3 per dosis, paling murah. Sehingga vaksin ini sekarang banyak diperebutkan oleh berbagai negara, yaitu vaksin dari AstraZeneca. Kita juga ingin mendatangkan melalui COVAX, melalui badan WHO, yaitu namanya COVAX, tapi datangnya kapan kita belum tahu karena vaksin ini diperebutkan, karena ini yang paling murah. Ya. Vaksin ini berbasis vektor, prinsipnya hampir mirip dengan vaksin Pfizer dan Moderna, tetapi mereka tidak menggunakan nanopartikel untuk membungkus RNA. Mereka menggunakan virus, yaitu virus dari simpanse, ya, sehingga tidak membuat kita sakit, karena virus dari simpanse kan tidak bisa membuat kita sakit. Itu digunakan untuk membungkus RNA-nya, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memicu respon imun. Ya. Efikasinya sendiri beragam, ya, antara 70, kalau kita lihat efikasinya itu antara 62 dan 90%, tergantung dari tempat di mana uji klinis itu dilakukan. Di Brazil itu 62%, di UK, di Inggris itu 90%, tapi kalau di rata-rata itu sekitar 70,42%. Bagus, ya, ini cukup bagus, karena WHO mensyaratkan minimal 50%. Jadi ini cukup bagus, walaupun masih lebih rendah dibanding Pfizer dan Moderna. Nah, angka 70% ini bagaimana sih efeknya? Seperti ini. Ya, ini adalah perbandingan antara orang yang tidak divaksin, jadi angka COVID-nya naik, ini adalah orang yang divaksin. Kalau teman-teman masih ingat tadi, Pfizer dan Moderna, yang divaksin itu kan mendatar ya. Masih ingat kan mendatar? Ini agak naik sedikit. Karena memang efikasinya agak rendah, ya, lebih rendah yaitu 70%. Tapi tetap gap-nya cukup lebar. Ya, gap-nya cukup lebar antara orang yang tidak divaksin dan orang yang divaksin. Jadi, makanya kenapa vaksin ini walaupun efikasinya 70%, jadi 20% lebih rendah dibanding Pfizer dan Moderna, tetap diperebutkan oleh banyak negara. Ini adalah vaksin yang paling diperebutkan karena murah. Walaupun efikasinya sedikit rendah, tapi murah, dan ini yang paling penting, penyimpanannya. Penyimpanannya yaitu di kulkas biasa.
Kalau tadi kan Pfizer dan Moderna disimpannya harus di minus 70, ini bisa disimpan di kulkas biasa, yaitu kulkas yang digunakan di banyak negara miskin dan negara berkembang untuk menyimpan vaksin. Makanya vaksin ini sekarang menjadi rebutan. Nah, ini adalah vaksin yang akan didatangkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu dari Amerika, ya, vaksin dari Novavax yang berbasis protein. Jadi cara kerjanya adalah berbeda, ya, cara kerjanya berbeda, yaitu mereka menggunakan protein. Mereka tidak menggunakan RNA seperti yang digunakan oleh AstraZeneca, oleh Pfizer dan Moderna, tapi mereka menggunakan protein, ya, yang kemudian ditempelkan di nanopartikel yang juga dibuat dari minyak, ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memicu respon imun. Efikasinya sendiri berapa? Cukup bagus, ya, tapi dengan catatan. Di Inggris itu 90%. Tetapi di Afrika Selatan itu efikasinya drop. Ya, hanya sekitar 50%. Kenapa? Karena ada dugaan di Afrika Selatan itu jenis virus yang beredar di masyarakat itu adalah jenis virus yang sudah bermutasi, yaitu mutasi Afrika Selatan. Ini yang menyebabkan, diduga menjadi sebab kenapa efikasi vaksin itu jatuh ke 50%. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya apa implikasi dari ini, ya, dari hal ini terhadap vaksin, bisa ditanyakan. Nanti kita bahas, ya. Saya tidak akan mendiskusikan sekarang karena keterbatasan waktu, jadi nanti saya akan buka untuk kita bahas di sesi pertanyaan saja. Kondisi penyimpanannya bagaimana? Cukup bagus, ya. Oleh karena itu pemerintah ingin mendatangkan vaksin ini, bisa disimpan di kulkas biasa, sama seperti vaksin AstraZeneca. Ya. Nah, ini sekarang vaksinnya yang kita pakai, ya, yaitu vaksin dari Sinovac. Dan juga kita akan mendatangkan vaksin Sinopharm dari Cina. Jadi vaksin ini bekerja menggunakan virus yang dimatikan. Jadi tidak menggunakan RNA seperti Pfizer dan Moderna, tidak menggunakan adenovirus, ya, dan juga tidak menggunakan protein seperti Novavax, tapi menggunakan virus yang sudah dimatikan. Jadi ini adalah teknologi yang sudah digunakan selama tahun. Jadi teknologi ini sudah lama, established dan sangat aman. Ya, catatan sangat aman. Saya garis bawahi lagi, teknologi ini sangat aman. Untuk vaksin Sinovac sendiri, efikasinya di Indonesia itu diuji klinis di Bandung 65,3%, di Turki 90%, di Brazil bervariasi antara 50 sampai 80%. Ya. Kalau di rata-rata itu 70%. Ya. Kalau kita bandingkan dari beberapa negara, ya, di Brazil, di Indonesia, kemudian di Turki, ya, kita rata-rata itu sekitar 70%. Which is good, ya. Di atas syarat 50% yang ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itu vaksin ini, kenapa kita menggunakan vaksin ini? Karena sesuai standar WHO. Ini yang ditekankan oleh BPOM. Nah, ini pertanyaan semua orang, ya. Apakah vaksin bisa mengakhiri pandemi? Ketika saya memberikan webinar beberapa bulan lalu, jawaban saya tidak tahu. Ya, jawaban saya tidak tahu. Tetapi hari ini webinar pertama yang saya bisa memberikan jawaban bisa. Karena apa? Karena saya melihat data dari Israel. Ini datanya. Jadi teman-teman semua mendapat kehormatan dari saya bahwa inilah webinar di mana pertama kali saya mengatakan vaksin bisa mengakhiri pandemi. Sebelum-sebelumnya saya mengatakan saya nggak yakin. Belum tentu. Tapi hari ini saya mengatakan bisa. Ya. Ya. Kenapa saya mengatakan bisa? Karena saya melihat data Israel. Ya. Jadi Israel itu mereka adalah negara yang melakukan vaksinasi dengan kecepatan yang paling tinggi di antara semua negara di dunia. Ya. Karena penduduknya hanya 9 juta dan mereka punya banyak uang untuk membeli vaksin. Jadi di sini uang adalah kuncinya. Siapa yang bisa punya banyak uang untuk membeli vaksin sebanyak-banyaknya, maka mereka akan mendapat vaksin duluan. Baik. Ya. Jadi apa yang kita lihat di Israel, ya, adalah optimisme. Ini data dari Kementerian Kesehatan, ini data dari Maccabi, ya. Jadi Maccabi itu adalah seperti lembaga kesehatan, ya, yang terpisah dari Kementerian Kesehatan. Jadi dari 700.000 orang yang divaksin, ya, mendapat vaksin Pfizer, ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, yang terinfeksi COVID itu hanya 317 orang. 0,04%, lainnya sehat, tidak terinfeksi. Ini adalah data dari Maccabi,
dari 163.000 orang yang sudah divaksin, hanya 31 orang yang terkena COVID. Luar biasa. Hanya 0,02%. Jadi 99,98 ya, 98 itu terlindungi dari COVID. Ya. Dan kalau Anda melihat data ini luar biasa datanya. Ya. Jadi ini adalah perbandingan antara lansia yang sudah divaksin, karena di Israel itu strateginya tidak seperti di sini. Di Israel strateginya lansia duluan yang divaksin. Di sini lansia sudah boleh, ya, sudah boleh. Tetapi yang pertama itu adalah 18 sampai 59 tahun kan. Di Israel yang pertama divaksin adalah lansia. Jadi mereka mulai pada tanggal 18 Desember, ya, mulai vaksinasi, dan kemudian ditambah dengan lockdown. Karena vaksinasi saja tanpa lockdown itu sulit. Kalau ingin ada yang tanya kenapa, nanti tanya kenapa. Kenapa vaksinasi harus dikombinasi dengan lockdown. Ya. Jadi mereka mulai vaksinasi tanggal 18 Desember, lansia duluan, lockdown bulan Januari. Ya. Dan kemudian dosis kedua di bulan Januari. Anda lihat, kasus untuk lansia itu turun. Ya. Sedangkan kasus untuk orang-orang umur 0-59 itu turun dan kemudian datar, karena mereka belum mendapat vaksin secara lengkap. Jadi ini adalah efek vaksinasi. Ya. Dan kemudian kita lihat kasus-kasus yang di opname, ya, untuk orang-orang lansia itu turun, cukup drastis. Sedangkan orang yang belum divaksin 0-59 itu cenderung mendatar. Dari sini kita bisa melihat efek vaksinasi. Jadi ini adalah data yang masih terlalu awal, ya, data yang masih dini, tetapi ini terus kita ikuti, karena sekarang yang mulai divaksin itu adalah orang yang berusia di bawah 60 tahun. Apakah nanti kurvanya juga menurun? Jadi datanya ini masih tetap kita monitor. Tapi sejauh ini kita lihat ada efeknya. Oleh karena itu, saya dengan yakin bisa mengatakan kita akan bisa mengakhiri pandemi ini dengan vaksin, ditambah dengan protokol kesehatan. Karena Anda lihat di Israel, vaksin, lockdown. Ya kalau di Indonesia alergi dengan lockdown, bisalah pakai PPKM atau PSBB atau apa, saya nggak tahu. Itu bisa dikombinasi. Vaksin dan pendekatan kesehatan masyarakat, pendekatan Kesmas. Ya. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan, vaksin saja tidak cukup. Ya. Untuk kita bisa meniru seperti Israel, ya, di mana kita bisa melihat efek vaksinasi itu dengan cepat, maka kita harus mengkombinasikan vaksin, ya, dengan protokol kesehatan. Itu perlu. Masker tetap harus dipakai, jaga jarak harus tetap dipakai, supaya efeknya itu lebih cepat. Kalau vaksin saja, efeknya lambat. Dan untuk orang-orang yang masih terkena COVID, maka kita harus memberikan obat, ya, supaya mereka tidak meninggal, supaya mereka bisa sembuh lebih cepat. Oleh karena itu, penanganan COVID itu akan seperti TBC. Vaksinasi diperlukan, obat diperlukan, prokes juga tetap diperlukan. Insya Allah kalau kita mengkombinasikan tiga ini, maka kita akan bisa mengakhiri pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.